Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai balok ditumpu di atas dua tumpuan. Jadi bentuknya akan seperti ini. Ada sebuah balok AB yang ditumpu oleh sebuah beban terpusat di C dengan jarak keseluruhan adalah L, dan jarak dari A ke C adalah A, dan jarak C ke B adalah L dikurang A. Pertama-tama kita akan coba menghitung dulu besarnya reaksi dari tumpuan konstruksi yang tadi. Ini konstruksi yang sebelumnya ada. Nah, kita akan coba menghitung reaksi tumpuan. Reaksi tumpuan ini bisa dihitung dari A dan bisa juga dari B. Ya, atau menghitung RA dulu atau RB, terserah yang mana duluan bisa. Di sini kita akan mencoba menghitung RA terlebih dahulu. Kalau untuk menghitung RA maka kita menggunakan sigma MB sama dengan 0. Jadi titik putarnya adalah di B. Tapi kalau kita ingin menghitung RB maka titik putarnya ada di A. Ya. Di sini sigma MB sama dengan 0, ini artinya adalah semua momen yang ada di titik B adalah jumlahnya 0. Nah, berikutnya adalah sigma MB sama dengan 0 ini kita hitung seperti ini. Dari sini ya, gaya yang ada yaitu A, jadi sini RA dikali dengan L panjangnya. Ingat, momen adalah gaya kali jarak tegak lurus. Jadi jarak RA ini ke B adalah L. Ya, nilainya positif. Kenapa? Karena arah putarnya adalah mengikuti arah jarum jam. Berikutnya min PL kurang A. Kenapa min? Ini P, jaraknya L kali A, momennya. Arah putarnya adalah berlawanan arah jarum jam sehingga nilainya negatif. Ini sama dengan 0. RA tidak kita masuk, RB tidak kita masukkan karena jarak RB ke B adalah 0. Jadi cukup RA dan P saja yang kita hitung. Nah, dari persamaan ini tentu RA bisa kita hitung dengan min P kali L kurang A ini kita pindahkan ke sebelah kanan, dan karena ini perkalian tentu jadi pembagi, dimana RA sama dengan P kali L kurang A per L. Ini jadi rumus untuk menghitung RA untuk kasus beban terpusat seperti ini. Nah, kalau dijabarkan maka P kali L akan hasilnya adalah PL ya per L tetap dikurang A, PA per L. Ini adalah bentuk penjabaran dari yang sebelumnya. Atau kalau disederhanakan, karena ini L per L akan hilang menjadi RA sama dengan P dikurang PA per L. Sekarang coba kita menghitung nilai RB nya. Untuk menghitung nilai RB kita menggunakan sigma MA sama dengan 0. Jadi titik acuannya adalah titik A. Nah, kalau titik acuannya A, maka gaya RB ini ya minus, kenapa? Karena putarannya berlawanan arah jarum jam, min RB kali L. L adalah jarak dari titik B ke A. Ditambah P kali A ya, P kali A, jarak A, P, nilainya positif karena putarannya searah jarum jam, sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini ya, sigma MA sama dengan 0. Maka RB sama dengan PA per L ya, tinggal kita pindahkan aja. Yang kita pindahkan sebenarnya ini berubah ya, pindah ke kanan jadi positif PA per L, tapi kita balik, kita pindahkan lagi L nya ke samping, jadi RB sama dengan PA per L. Nah, tadi untuk beban terpusatnya tunggal. Nah, bagaimana kalau beban-beban terpusatnya itu
ada beberapa buah. Ya, ini contohnya. Ada P1, ada P2, ada P3. P3-nya di sini miring. Ada jaraknya A. Ini dari P1 ke A adalah A, P2 ke A adalah B, P3 ke A adalah C. Maka otomatis panjang dari C ke B adalah L dikurang A, dan dari D ke B adalah L dikurang B. Begitu juga dengan titik D, ini titik E ya. Titik E adalah L dikurang C. Nah, di sini kita akan coba menghitung terlebih dahulu RA-nya. Untuk menghitung RA kita ambil sigma MB sama dengan 0. Ya, tapi boleh saja mau yang mana duluan, boleh RA dulu atau RB terserah, tapi contoh di sini adalah kita akan menghitung RA dulu. Nah, di sini ada berbeda dengan yang tadi, yang sebelumnya. Di sini pakai RAV. Kenapa? Karena ini ada gaya yang diagonal, sehingga gaya ini akan ada gaya vertikal dan horizontal, sehingga reaksi di tumpuan yang tumpuannya sendi nanti akan ada RAH, dan di tumpuan ini juga ada RAV. Sedangkan di roll, karena roll reaksinya hanya RAV, tidak ada RAH dan momen, sehingga di sini yang ada hanya RB. Ya, jadi ini kodenya berbeda, tadi cuman RA, sekarang udah RAV. Karena untuk membedakan antara nanti ada RAH dan RAV ya. Jadi sigma MB sama dengan 0. Di sini titik acuannya adalah B, maka RAV arahnya ke atas. Nilainya jadi positif karena putarannya searah jarum jam, dikali dengan L dikurang P1. P1 jaraknya dari P1 ke B adalah L dikurang A. P1 dikali L kurang A. Ini kenapa min? Karena putarannya berlawanan arah jarum jam. Begitu juga dengan P2, arahnya min. P2 kali LB, karena jarak dari D ke B adalah L dikurang B. Kemudian dikurang P3 sin alfa. P3 sin alfa itu adalah P yang sumbu vertikal ya, dikali L dikurang C sama dengan 0. P3 cos alfa ini tidak dihitung. Kenapa? Karena gaya ini bekerjanya di titik B, sejajar dengan titik B, sehingga gaya ini tidak ada jarak terhadap titik B, sehingga ini tidak perlu dihitung. Begitu juga dengan RB, tidak kita masukkan. Kenapa? Karena jaraknya ke titik B adalah 0 ya. Jaraknya itu yang tegak lurus ya. Jadi kalau ini P3 cos alfa itu adalah gaya kerjanya arah seperti ini. Jadi dia bisa bergerak dari arah A sampai ke B. Jadi ketika ada di B tentu dia nilainya adalah 0. Maka dengan persamaan yang seperti ini, RAP kalau kita keluarkan menjadi P1 dikali L kurang A ditambah P2 kali L kurang B ditambah P3 sin alfa L dikurang C dibagi dengan L. Nah, untuk menghitung RB-nya kita tidak perlu lagi pakai sigma momen, bisa lebih sederhana dengan pakai sigma V sama dengan 0. Sigma V ada artinya jumlah gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Nah, di sini coba kita lihat seperti ini ya. RAV sudah dapat kita ya. RAV sudah dapat, P1 ada, P2 ada, P3 ada. Yang belum ada gaya adalah RB. Nah, RAV ini plus karena dia arahnya ke atas. P1 adalah min karena dia ke bawah, P2 juga min, P3 min karena arahnya ke bawah, dan RB adalah ke atas, jadi nilai positif sama dengan 0 karena jumlah gaya-gaya vertikal dalam kasus keadaan seimbang, jumlah gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Maka di sini RB bisa kita hitung menjadi min RAV ya. Jadi pindah RAV yang plus pindah ke kanan menjadi min RAV ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3 sin alfa. Nah, berikutnya untuk menghitung RAH ya kan? Tadi kita sudah dapat RAV dan RB
yang belum adalah gaya RAH. Untuk menghitung gaya RAH kita gunakan sigma H sama dengan 0. Maka ini gaya-gaya normalnya ya. Maka RAH ini kita anggap dulu positif, dia ke kanan ya. Ini ke kanan kita anggap positif, ke kiri negatif. Jadi kita belum tahu sebenarnya gaya RH ini ke kanan atau ke kiri, tapi kita anggap dulu dia positif, yaitu ke kanan. Maka RAH dikurang P3 cos alpha. Jadi gaya-gaya horizontal di sini dengan gaya P3 cos alpha, lain nggak ada gaya horizontal. P3 nya karena dia ke kiri dinilai min sama dengan 0, maka RAH akan sama dengan P3 cos alpha. Kalau hasilnya min berarti arahnya kebalikannya, tapi kalau hasilnya positif maka dia betul berarti berarah ke yang asumsi kita semula. Di sini arahnya ke kanan. Contoh soal, ada sebuah tumpuan balok ya. Baloknya A, B, C, D, E di sini. Ya, dimana P1 2 ton, P2 3 ton, P3 1 ton dengan jarak dari A ke B 3 meter, B ke C 2 meter, C ke D 4 meter, dan D ke E 1 meter. Nah, di sini karena ada gaya yang horizontal, maka kita uraikan dulu gaya ini menjadi gaya vertikal dan gaya horizontal. Ya, di sini P2V, P2 yang miring pertama ini, untuk gaya vertikal P2-nya adalah P2 sin alpha. Sin alpha. Jadi sama dengan P-nya nilainya 3 sin 30. Bukan sin alpha, sin 30 sama dengan sin 30 0,5, maka 3 kali 0,5 besarnya 1,5 ton. Sedangkan P2H yang arahnya kemari, nanti ke AA ini letaknya di sini, nilainya adalah P2 cos 30, yaitu 3 kali 0,87 sama dengan 2,61. Begitu juga dengan P3V dan P3H dengan cara yang sama. Nah, dari gambar yang semula jadi kita rubah seperti ini. Tujuannya kita buat seperti ini adalah karena kita dalam menghitung momen itu harus gaya itu harus tegak lurus terhadap jaraknya. Kalau kasus yang pertama tadi, gambar seperti ini, kalau kita ingin menghitung momen dari P2 terhadap A, ini akan sulit karena jaraknya kita tidak akan tahu. Ini seperti ini gaya arah kerja gayanya, maka jarak yang digunakan adalah ini di posisinya. Jadi kalau kita teruskan gaya ini kemari, maka jaraknya adalah yang tegak lurus di sini. Itu akan sulit menghitungnya. Akan lebih mudah jika gaya ini kita uraikan dari vertikal dan horizontal seperti ini. Nah, kalau seperti ini jarak tegak lurusnya PV adalah ini, jika kita ambil adalah 5 gitu. Dan jarak yang horizontalnya ini terhadap A adalah 0. Begitu juga dengan P3. Untuk P3V, untuk hitung momennya terhadap A, kan karena harus tegak lurus, maka jaraknya adalah ini, 5 tambah 4, nilainya 9 ya, begitu. Makanya ini diuraikan gayanya tegak lurus, vertikal dan horizontal, agar mudah menghitungnya ya. Berikutnya kita hitung RA, kita gunakan dengan sigma ME sama dengan 0. RAV kali 10, RAV di sini kali 10, 3 tambah 2 tambah 4, 9 tambah 1, 10. Positif karena putarannya terhadap titik E adalah searah jarum jam. Dikurang P1 kali 7, P1 kali 7, 2 tambah 4 tambah 3, 7. Dikurang P2, P2 kali 5, 4 tambah 1. Dikurang P3, P3V kali 1, P3V kali 1 sama dengan 0. Maka kita dapat di sini
10 RAV sama dengan 2, P1 nya nilainya 2, P2V adalah 1,5 dikali 5 dikurang 0,71 kali 1 sama dengan 0. Maka besarnya RA adalah 2, RAV adalah 2,2 ton. Nah, untuk menghitung REV tentu kita tinggal menggunakan sigma V sama dengan 0. RAV positif karena arahnya ke atas dikurang P1. Jadi gaya-gaya vertikal yang ada di sini adalah RAV, P1, P2, P3 dan REV. Jadi di sini RAV dikurang P1 dikurang P2V dikurang P3 karena arahnya semuanya ke bawah, dan ditambah REV arahnya ke atas sama dengan 0. Jadi 2,2 dikurang 2 dikurang 1,5 dikurang 0,75 ditambah REV sama dengan 0. Maka nilai REV adalah 1,99 ton. Nah, setelah kita dapat RA dan RE, maka kita hitung gaya lintangnya. Nah, secara grafis seperti ini nanti, tapi bagaimana cara menghitungnya kita lihat di bawah ini. Kenapa dia dapat seperti ini? Nah, pada titik A, gaya yang bekerja adalah RAV. RAV naik dulu ke atas. Ini kalau kita lihat seperti ini gambar tadi, ini RAV bergerak ya, gambarannya nanti seperti itu. Kemudian sampai kemari jumpa P1 dia turun, nanti bergerak lagi kemari ada jumpa P2V dia turun lagi, kemudian dari sini kemari lurus karena tidak ada gaya lain, berjumpa P3V akan turun lagi dan akan ditutup ke E, dan nilai lintang itu harus 0 ya. Jadi itu ya, seperti ini nilainya di ujungnya harus 0, tidak boleh. Kalau tidak 0 berarti ada kekeliruan dalam perhitungan. Nah, seperti ini DA RAV 2 ton. Nah, ini DA namanya. Nanti di titik B DB, D itu lintang ya. Lintang di A DA, lintang di B DB, lintang di C DC, gitu terus. Ya. Ini nilainya positif karena dia naik ke atas. Dari A ke B nggak ada gaya, maka dia datar. Kemudian pas sampai titik B ada gaya P turun ke bawah, maka hitungannya DB sama dengan DA, yaitu yang sebelumnya, dikurang P1. Jadi 2,2 dikurang 2 sama dengan 0,22 ton. Nah, untuk DC kita mulai dari sini lagi. DB dulu. DB dari sini datar dikurang P2V. P2V sama dengan 0,22 dikurang 1,5 sama dengan min 1,28 ton. Di sini nilainya sudah min, sudah di bawah garis. Ini garis nolnya. Ini udah min. Kemudian untuk DD yang ini, itu hitungannya dari DC kemarin nggak ada gaya, kemudian sampai sini dikurangi oleh P3V. Jadi DC dikurang P3V sama dengan min 1,28 dikurang 0,71 sama dengan min 1,99 ton. Nah, DE adalah DD ini ditambah dengan REV sama dengan min 1,99 tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini harus 0. Kalau tidak berarti salah. Ini adalah kontrolnya. Nah, jadi penggambarannya ini acara kerjanya, yang ini adalah gambar bidang lintangnya. Nanti setiap tugas kita selain menghitung juga menggambar. Biasa soalnya nanti diminta hitunglah, hitung dan gambarkan, gitu ya. Bidang momen, lintang dan normal, gitu. Nah, ini contoh gambar bidang lintangnya. Ditulis DA 2,2, DB 0,2 ton, DC min 1,28, DD dan DE nya 0. Ini hitungan berdasarkan ini. Kemudian masuk gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang sejajar sumbu batang. Nah, syarat untuk perhitungan gaya horizontal adalah sigma H sama dengan 0. Jadi kita di sini gaya horizontal ada 1, 2, ada 3. Jadi ada RAH, ada P2H, ada P3H. Ya. RAH kita anggap dulu positif karena kita anggap dia ke kanan. Ya. Kemudian min P2H ke kiri, maka kita buat dia negatif, dan P
3H positif karena dia ke kanan, sama dengan 0 karena nggak ada gaya lain selain tiga gaya ini. Nilainya RAH sama dengan P2P2,61, P3H 0,71, maka RAH nilainya adalah 1,9. Nah, karena nilainya positif berarti arah RAH adalah betul ke arah kanan. Nah, sekarang bagaimana penggambaran bidang normalnya? Ini kita gambar dulu sebenarnya gayanya. Nah, untuk normal dia dihitung per bias antar gaya ke gaya. Jadi nanti kita hitung NAC tidak NAB karena gaya ini bekerja dari A sampai ke C. Untuk menghitung ini kita dari titik C ini ke kanan kita tidak perlu lihat. Jadi yang kita lihat hanya gaya di sebelah kirinya, ya. Jadi kita abaikan gaya-gaya yang ada di titik C. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi seakan-akan sebelahnya tidak ada, hanya ada dari A sampai ke C. Jadi gaya ini bekerja kan mulai dari titik C ke sana, jadi tidak dihitung. NAC sama dengan min RAH. Kenapa min? Karena dia efeknya adalah menekan batang. Kalau menekan batang, dia akan menyebabkan batang bertambah pendek. Jadi nilainya min. Kalau batang bertambah panjang, nilainya plus. Jadi di sini nilai min tuh karena efeknya dari gaya ini menyebabkan batang tertekan. Min 1,9 ton. Berikutnya kita hitung NCD. NCD adalah C sampai ke D. Yang ini kita buang dulu, ya. Nah, ini dibuang. Jadi gaya yang ada ini dua, yaitu RAH dan P2H. Jadi NCD itu sama dengan min RAH karena di arahnya ini. Kemudian ini ada P2H arahnya ke kanan. Nanti dia efeknya menarik batang CD, ya. Kalau dia tekan ke sana, ini yang tertekan, ini yang akan tertarik, maka nilainya positif sehingga 0,71. Nah, berikutnya adalah NDE. ND sampai ke E. NDE sama dengan min RAH ditambah P2H dikurang P3H sama dengan 0. Jadi batang yang di sini tidak akan menerima gaya apa-apa. Jadi batang ini yang tertekan, ini yang tertarik, sehingga di sini tidak ada gaya sama sekali. Jadi tidak mengalami tekan ataupun tarik. Ya, seperti ini nilainya 0. Jadi gambar bidang normalnya seperti ini, min plus ini nggak ada karena 0. Jadi ini tertekan, ini tertarik. Posisinya di atas di bawah tidak jadi masalah. Boleh min di bawah, nanti plusnya di atas atau kebalikannya. Yang penting nilainya ditulis min atau plus. Momen. Untuk momen kita hitung per titiknya, ya. Ini MA sama dengan ME sama dengan 0 karena ujung-ujung batang. Jadi dia setiap ujung batang dia selalu 0. Itu sudah ininya ketentuannya. Setiap kalau untuk konstruksi dua batang seperti itu tadi, ya, yang kita punya, MA dan ME pasti 0 nilainya. Jadi nggak usah dihitung. Kalau dihitung pun nanti tetap aja 0. MB sama dengan untuk titik B. Nah, ini untuk titik B kita lihatnya seperti ini. Seperti untuk gaya normal tadi, yang kita lihat hanyalah dari titik A sampai B. Yang B dari B ke E itu kita anggap tidak ada, ya. Kita hanya melihat satu bias ini aja. Nah, kalau pada tempat seperti ini, maka momen di B ini adalah gaya yang bekerja adalah RAV, RAH dan P1. Nah, P1 di sini jaraknya terhadap B 0. Kemudian RAH juga terhadap titik B adalah 0. Sehingga momen di B hanya RAV kali jaraknya, yaitu MB sama dengan RAV kali 3. Kenapa positif? Putarannya searah jarum jam, ya. Untuk RAH dan ini tidak bekerja, tidak dihitung karena jaraknya adalah 0. Kemudian MC sama dengan RAV kali 5 dikurang ini, kita lihat seperti ini. Kita sampai ke titik C, yang C ke E kita hapus, tidak kita lihat, ya. Nah, pada kasus seperti ini, momen di C, maka ada gaya ini semua, ya. Nah, seperti tadi gaya
P2V ini tentu tidak akan dipakai karena jaraknya 0 terhadap titik C. Begitu juga dengan RAH, jaraknya 0 terhadap titik C. Jadi yang bekerja gaya hanya dua, RAV dan P1. Jadi di sini MC sama dengan RAV kali 5, jaraknya 5. RAV nilainya positif, berlawanan arah, searah jarum jam, dan P1 kali 2, P1 kali 2, arah putarnya negatif, sehingga nilai MC adalah 7,1 ton. Kemudian MD untuk titik D seperti tadi juga kita tutup sampai titik D, E nya kita abaikan ya. Jadi sini RAV kali 9 dikurang P1 kali 6 dikurang, ini sama seperti tadi ya, dapatnya 1,98. Nah nanti ME tidak kita hitung lagi karena udah tahu MA dan ME pasti 0 nilainya ya. Di sini gambarnya 0 0, kemudian di titik di B nilainya 6 ya, 6, berapa nih, 6 ton, 7,1 ton. Nah ini kita gambar seperti ini ya. Nilainya positif kita tandakan positif, dan kalau positif arahnya garisnya tegak vertikal, nanti kalau negatif garisnya adalah horizontal. Dan biasanya untuk momen yang positif itu di bawah, negatif di atas, tapi bukan suatu keharusan. Bisa aja yang positif ini digambar di atas, yang negatif di bawah, itu masih boleh, karena yang menentukan bukan letaknya tapi berapa nilainya, positif atau negatif. Nah ini ada soal nanti untuk latihan bagaimana cara menghitungnya. Terima kasih, sampai di sini saja materi perkuliahan kita untuk balok ditumpuk oleh dua tumpuan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.